kerajaan Solaris yang damai dan penuh cahaya, hiduplah seorang putri bernama Aurora. Aurora terkenal karena keberaniannya dan kecintaannya kepada rakyatnya. Ia sering berjalan di desa, mendengar cerita rakyat, dan mencari cara untuk membantu mereka. Di sisi lain, ada seorang kesatria muda bernama Elias. Elias adalah sahabat Aurora sejak kecil. Elias terkenal karena keberaniannya dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada kerajaan. Raja berkata, kerajaan dalam bahaya. Kristal cahaya, sumber kekuatan dan kedamaian kita telah dicuri oleh sosok misterius. Tanpa kristal itu, cahaya kita akan memudar dan kegelapan akan menyelimuti kerajaan. Kristal cahaya itu disimpan di menara tertinggi istana, dilindungi oleh sihir kuno. Namun, pencurian itu menunjukkan bahwa sihir terkuat pun bisa dilawan. Aurora tidak ragu untuk menawarkan dirinya. Kalau begitu, aku yang akan pergi mencarinya. Aku tidak bisa membiarkan rakyat kita menderita. Jangan pergi sendiri, Aurora. Aku akan menemani Putri Aurora. Bersama-sama, kami akan menemukan kristal cahaya dan membawa kedamaian kembali ke kerajaan. Aurora dan Elias memulai perjalanan mereka menuju hutan larangan, tempat terakhir kristal cahaya terlihat. Hutan itu terkenal karena kegelapannya yang abadi dan makhluk-makhluk yang mengintai di dalamnya. Saat mereka melangkah, suara gemersik terdengar dari semak-semak. Tiba-tiba, makhluk bayangan menyerang mereka. Elias dengan sigap mengayunkan pedangnya, melindungi Aurora, sementara Aurora menggunakan obor untuk mengusir bayangan itu. Makhluk ini sepertinya bukan makhluk biasa. Mereka seperti dikendalikan oleh sihir gelap. Kita harus berhati-hati. Bahaya mungkin lebih besar dari yang kita duga. Makhluk ini sepertinya bukan makhluk biasa. Mereka seperti dikendalikan oleh sihir gelap. Kita harus berhati-hati. Bahaya mungkin lebih besar dari yang kita duga. Makhluk ini sepertinya bukan makhluk biasa. Mereka seperti dikendalikan oleh sihir gelap. Di tengah hutan, mereka mendengar suara gaib. Suara itu menawarkan bantuan, tetapi dengan syarat. Kalian harus membuktikan ketulusan hati kalian. Jawablah teka-teki ini. Apa yang hanya bisa dilihat dengan hati, bukan dengan mata. Itu cinta dan pengorbanan. Dia tersenyum, dan sebagai hadiah, ia memberi mereka sebuah peta rahasia menuju gua tempat kristal cahaya disembunyikan. Di perjalanan menuju gua, mereka tiba di sebuah jurang dalam. Di atasnya terbentang sebuah jembatan rapuh dengan tulisan, hanya yang jujur yang dapat melintasi. Saat mereka melangkah, sebuah sosok hitam besar muncul. Aurora, apakah kamu pernah meragukan rakyatmu? Ya, terkadang aku merasa mereka terlalu bergantung pada kerajaan. Tapi aku tetap mencintai mereka dan ingin melindungi mereka. Elias, apakah kamu pernah iri terhadap Aurora? Ya, aku iri pada keberaniannya. Tapi rasa itu membuatku ingin menjadi lebih baik, bukan untuk mengalahkannya, tetapi untuk mendukungnya. Jembatan itu tidak runtuh dan mereka berhasil melintasinya. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di gua gelap, tempat kristal cahaya disembunyikan. Di dalam gua, mereka menemukan kristal itu mengambang di tengah ruangan. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, muncul sosok bayangan besar lagi, penjaga kegelapan. Hanya yang rela berkorban yang dapat mengambil kristal ini. Buktikan bahwa kalian itu layak. Penjaga kegelapan menyerang mereka dengan kekuatan gelap. Elias menggunakan pedangnya untuk melindungi Aurora, sementara Aurora mencoba mencari cara untuk melawan balik. Elias, kita harus menggunakan cahaya kristal ini untuk melawan kegelapan ini. Aku punya ide. Aurora melangkah maju, mengorbankan dirinya untuk mengambil kristal cahaya, meski penjaga kegelapan menyerangnya. Saat itu, Elias berteriak dan melindunginya dengan seluruh kekuatannya. Bersama, mereka berhasil mengalahkan penjaga kegelapan dan kristal kembali bersinar terang. Dengan kristal cahaya di tangan, mereka kembali ke Solaris. Seluruh rakyat bersorak menyambut mereka. Aurora dan Elias disambut sebagai pahlawan yang sejati. Setelah itu, Raja mengapresiasi Aurora dan Elias karena mereka menunjukkan keberanian dan kerjasama. Bahwa kerjasama itu adalah kekuatan sejati.
Kerajaan Solaris selamanya berterima kasih kepada Aurora dan Elias. Kristal cahaya kembali ditempatkan di menara istana, membawa kedamaian dan kebahagiaan ke seluruh kerajaan. Kisah Aurora dan Elias pun menjadi legenda, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa keberanian, kejujuran, dan pengorbanan adalah cahaya yang menerangi dunia.